Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, masih semangatkah untuk memproses burung murai batunya? Saya doakan selalu tetap semangat sob ya. Karena semangat itu adalah kunci utama untuk kita meraih kesuksesan gitu sob ya. Baik sob, seperti biasa sob ya, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita ya sob ya, sudah menulis di kolom komentar dengan bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenapa burung murai batu saya tiap minggu performanya berbeda? Tapi memiliki kesamaan. Kesamaannya burung saya setiap kali digantang pasti bunyi. Perbedaannya terkadang lowo, terkadang tidak. Terkadang nembak materi panjang, terkadang nembak materi pendek. Namun akhir-akhir ini burung selalu ngelowo ketika digantang. Tapi ketika di sesi kedua, burung tidak ngelowo, tapi selanjutnya ngelowo lagi. Padahal dulu itu burung jarang ngelowo. Sudah saya lakukan mandi malam tiap hari dan EF-nya sudah saya pangkas. Tapi burung masih saja performanya ada ngelowonya. Sudah saya coba settingan seperti sebelumnya, yaitu settingan sebelum dia itu performanya berbeda-beda seperti ini, tapi burung masih saja terkadang ada ngelowonya, terkadang juga enggak. Jadi ketika saya mau main di tingkat yang besar, itu takut ada ngelowonya. Sedikit bingung tapi eman mau dijual, mohon solusinya. Baik Mas, terima kasih ya. Terkadang memang kalau kita melihat burung murai batu kita itu istilahnya tampil pas bagus-bagusnya, itu kadang ada keinginan ya untuk main di tiket yang cukup besar. Tapi ketika kita siapkan, kita coba untuk main dan ada ngelowohnya, performanya menurun padahal settingannya sama, itu sedikit down kita. Ya, apalagi ketika kita setting yang sama, masih aja burungnya itu ada ngelowohnya, ada kurangnya, tak seperti yang kita harapkan seperti sebelumnya. Maka kadang-kadang kita sedikit frustasi, kadang-kadang ingin menjual, tapi ketika lihat performanya yang dulu kita itu eman, gitu sob ya. Baik sob, kalau menurut pengalaman burung yang seperti itu memang ada beberapa faktor sob ya. Ada juga performanya menurun seperti itu dikarenakan ada masalah di bulu ya, mau memasuki masa mabung. Tapi untuk Masnya tadi tidak disebutkan ya, apakah bulunya ini kondisinya bagus, ataukah kondisinya sudah kering, ataukah burung ini juga kondisinya ada perbedaan untuk settingan yang sekarang. Ya, jadi burung murai batu ya, kalau versi saya, kalau misalkan burung ini kondisi bulunya itu aman, kondisi burung ini juga tidak sedang sakit, berarti ada masalah di kadar birahi, kadar emosi, serta kesiapan sob. Jadi 3 faktor ini adalah faktor yang penting untuk menunjang performa burung. Meskipun burung jenengan tadi Mas ya, sudah diterapkan setting yang sama, setiap minggunya itu kenapa kok performanya berbeda? Kalau yang saya kantongi berarti burung ini ada masalah di yang pertama, kadar birahi, kadar emosinya yang berbeda antara minggu ini dan minggu sebelumnya. Terus juga kesiapannya ya, kesiapan dalam arti kondisi burungnya ini fit, kondisi burung ini siap, kondisi burung ini itu mentalnya juga sudah siap, nggak ada gangguan, nggak ada tingkat stresnya. Nah, ini 3 faktor ini kita kantongi sob ya. Birahi standar, emosi masih normal, dan kesiapannya juga masih oke. Terus caranya gimana? Caranya untuk kita itu lebih dekat dengan porsi 3 tersebut, yaitu yang pertama, kita samakan sob. Kita konsistenkan rawatannya. Misalkan kita buat settingannya itu jangkriknya 55 ya. Jangkriknya 55, hariannya itu misalkan biasanya di embun. Terus burung ini biasanya pagi 2 hari sekali dikasih kerutu. Lakukan seperti itu sob. Nah, untuk meminimalis kita goalnya agar birahi
kadar birahi, kadar emosi, serta tenaga, serta kesiapan agar kita itu menjadi satu ya. Tiap minggunya agar di posisi tersebut, ya kita upayakannya dengan cara kita konsisten rawat yang sama. Dengan rawat yang sama, dengan kita itu melakukan tindakan yang sama. Nah, ini agar endingnya nanti akan mendapatkan yang sama. Kalau kita sudah melakukan hal yang sama, tapi endingnya itu berbeda. Nah, ini ada satu faktor lain, yaitu kita melakukan pengamatan, Sob. Kita lakukan pengamatan, misalkan 1 minggu sekali, Sob ya. Kita gantangkan. Nah, ini faktor kadang-kadang buat pekerja ya, buat kita yang sedikit sibuk, kita sedikit yang mengabaikan burung kita, yaitu tentang pengamatan ini, sehingga kadang-kadang di minggunya, di hari hanya kita baru sadar, loh burung saya ternyata birahinya sedikit tinggi nih. Wah gimana nih? Oh ya wis, kita mandi dulu. Nah, kadang-kadang dengan mandi sebelum berangkat belum mengatasi buat meredam birahinya, sehingga kita paksakan untuk lomba, alhasil tampilnya kurang maksimal. Menurut saya di situ faktor intinya, Sob. Jadi kita harus fleksibel, Sob ya, settingan yang sama, tapi kita juga harus melihat kondisi H-1, H-2 dilihat. Kalau kita sudah terbiasa melihat burung murai batu kita, Sob, dengan tingkah lakunya ketika di rumah, kita tuh harusnya tahu, oh burung ini sedikit birahi ya. Tingkah lakunya ketika naik atas tangkringan ke bawah dengar burung murai batu lain, dia itu sedikit dikembangkan ekornya. Terus burung ini juga sepertinya terlalu nggak bisa lantang bunyinya, seperti agak ngempet. Oh ini ada kelebihan birahi. Oke, kita lakukan mandi malam. Nah, ini sudah lakukan upaya. Minimal nanti ketika burung kita ini misalkan ada over birahi di tengah-tengah dalam 1 minggu ini, misalkan di hari Kamis ini kita sudah tahu ada indikasi lebih birahi, kita sudah melakukan upaya, Sob, yaitu dengan mandi. Nah, sehingga nanti ketika di hari H kita mau melombakan burung ini, kadar birahi emosinya sudah pas. Nah, inilah yang bikin murai batu kita itu nanti tampilnya tetap konsisten bagus. Seperti itu, Sob. Karena burung ini beda tempat aja beda, Sob ya. Misalkan biasanya kita taruh di teras hariannya. Terus kita coba taruh di belakang rumah yang sedikit kena sinar matahari, terus hawanya itu tidak sesejuk ketika di teras, itu akan merubah kondisi, Sob. Makanya kalau versi saya, tempat posisikan yang sama kalau bisa. Ya, karena yang pertama nanti tingkat birahi, tingkat emosi, kadar kesiapan burung itu siap karena dia itu sudah terbiasa di tempat itu. Ya. Jadi usahakan tempatnya sama dan nyari tempatnya itu yang nyaman. Nah, gitu Sob ya. Itu Mas ya. Jadi kalau solusi dari saya, yang pertama, rawatlah burung jenengan ini dengan konsisten. Taruhlah di tempat yang sama. Jika rawatannya itu dia itu main ambon-ambonkan tiap hari. Ya. Jika rawatannya itu memang mintanya jemur 2 hari sekali, lakukanlah seperti itu dengan disiplin, dengan konsisten. Nah, gitu Sob ya. Nanti kira-kira di hari Kamis atau hari Jumat kita amati kondisinya. Burung jenengan ini gimana? Oh, masih normal, masih bagus nih untuk birahi dan emosinya. Oke, kita lanjutkan seperti itu. Dan nanti kalau misalkan sampai di hari H, burung sudah jangan rasa kadar birahinya berapa, burungnya ini sudah nggak ada over birahi, enak. Tapi ketika digantang masih kurang neken, ya bagus di awal. Untuk selanjutnya itu burung masih ada ngelowohnya. Saya rasa coba dibuat selanjutnya 2 minggu sekali, karena kadang-kadang burung ini untuk masalah istirahat ini sangat mempengaruhi, Sob, ya. Sangat mempengaruhi di performa. Akan menjadi burung ini akan lebih top jika burung ini istirahatnya dapat. Terus kondisinya juga benar-benar siap. Ini akan menjadi lebih top. Coba nanti dicoba 1 minggu ya dengan cara yang tadi. Kalau masih burungnya belum ketemu, coba dibuat 2 minggu sekali. Kalau masih belum ketemu, stop gantang, kondisikan burung ini setting dengan setting 0 atau dibuat
EF yang minim selama 1 minggu sampai burung ini normal, netral, baru kita setting lagi. Itu Sob ya, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.